Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online pada saat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi firman-Mu Tuhan, berkati meterai Tuhan Yesus, berkati pimpin kami, urapi dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai lidah bibir kami, di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu Tuhan, Engkau urapi firman-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin merampas berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, hai kuasa kegelapan, Engkau keluar dari tempat ini, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan penuh sukacita, dengan penuh Tuhan Yesus kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat siang, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan lagi di dalam ibadah online pada saat ini setelah kita merayakan Natal bersama. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita masih tetap dengan tema kita, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41, di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh berkehendak, roh penurut, tetapi tubuh daging lemah. Puji Tuhan. Saudara, sekarang kita bagian yang keduanya dikatakan supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Untuk kita tidak jatuh ke dalam pencobaan berarti kita harus kuat, saudara. Ya. Untuk kita tidak jatuh ke dalam pencobaan berarti kita harus kuat. Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan yang kuat. Tangguh, tidak mudah jatuh, saudara. Saudara-saudara, ada contoh di dalam firman Tuhan, seorang yang kuat. Kalau kita lihat Ayub itu kalau saudara lihat di dalam Ayub pasalnya yang pertama, firman Tuhan katakan dia seorang yang saleh. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang tulus hati. Bukan jujur, seorang yang tulus hati, seorang yang saleh, seorang yang tulus hati, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau kita lihat Ayub ini adalah orang yang kuat, karena firman Tuhan sudah menuliskan dia itu tadi, saudara-saudara, saleh, takut akan Tuhan, jujur, tulus hati, menjauhkan diri dari kejahatan. Tetapi Tuhan izinkan dia untuk mengalami pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan tahu Ayub pasti menang, saudara. Tuhan tahu karena Ayub kuat. Saudara-saudara, Ayub selalu berserah kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Ayub dia berkata dengan telanjang, kalau saudara lihat dia mendapat ujian, mendapat percobaan. Semua anak-anaknya mati. Hartanya, Ayub seorang yang kaya raya. Hartanya habis. Anaknya mati. Tetapi walaupun semua apa yang dia miliki itu habis, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, saudara-saudara,
Dari kulit kepala sampai telapak kaki. Dia mengalami sakit bisul-bisul. Bisul-bisul yang gatal. Dia kalau lagi gatal itu bisul-bisulnya, dia harus ambil beling saudara untuk garuk-garuk. Jadi berdarah-darah. Saudara bisa bayangkan bagaimana siksanya Ayub, bagaimana menderitanya Ayub. Tetapi dia tetap memuliakan Allah. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu semua itu yang dia miliki itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil itu terserah Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya Ayub tetap memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia orang yang saudara-saudara yang kuat di dalam Tuhan. Imannya sudah teruji. Kesalehannya sudah teruji. Rasa takutnya akan Tuhan sudah teruji. Saudara-saudara, karena sebab itu Ayub menang, saudara-saudara. Di dalam dia menghadapi percobaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13. Rasul Paulus dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana kita bisa kuat? Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Bagaimana kita dapat menanggung segala perkara? Berarti itu kita harus melewati proses, saudara. Kita harus melewati proses. Segala perkara, artinya baik keadaan senang maupun keadaan susah, baik dalam percobaan maupun baik dalam keadaan senang, dalam percobaan, dalam kesukaan, dalam senang, susah. Dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, untuk itu, untuk kita dapat mengalami segala perkara dapat kutanggung, berarti kita perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita perlu hidup bersama dengan Tuhan. Kita perlu hidup bersama dengan Tuhan. Karena saudara-saudara, dengan kita hidup bersama dengan Tuhan, kita dapat merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus dia alami bagaimana karena nama Tuhan dia harus mengalami di penjara. Karena memberitakan Injil keselamatan, membuat orang jahat bertobat. Dia di penjara, saudara. Tetapi dia terima itu. Dia anggap itu dianggap itu satu kesukaran yang Tuhan izinkan. Dia anggap itu satu ujian untuk menguatkan imannya, untuk menguji imannya. Dia katakan segala perkara, banyak hal yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan dia merasakan bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kekuatan yang daripada Tuhan itu menyertai dia. Sebab itu dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita lihat, saudara lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-30. Minggu lalu kita melihat bagaimana perempuan yang sakit pendarahan. Dia mendekat kepada Yesus. Dia menjamah jubah Yesus.
Yesus. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Saat dia menjamah, dia mendekat kepada Yesus. Saat dia menjamah ujung jubah Yesus, berarti dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia menyembah di bawah kaki Yesus untuk mengambil jubahnya Yesus, untuk menjamah jubahnya Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Saat dia menjamah jubah Yesus, saat itu dia merasakan ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dan Yesus juga merasakan pada saat perempuan itu menjamah jubahnya Yesus. Yesus berkata ada kekuatan yang mengalir dari tubuhnya. Saudara-saudara, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, merapat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ saudara akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Setiap persoalan, setiap masalah yang saudara hadapi, itu semua dapat terselesaikan pada saat saudara duduk di bawah kaki Tuhan, pada saat saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Beban terlepas. Sebagaimana perempuan ini, dia merasakan kesembuhan, dia merasakan ada kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Karena saat kita mendekat kepada Tuhan, kita menyerap kekuatan dari Tuhan, saudara. Saat kita merapat kepada Tuhan, kita menyerap kekuatan daripada Tuhan. Sebenarnya kita ini gak punya kekuatan apa-apa, saudara. Dari keadaan kita, kehidupan kita sendiri, gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita ada saat ini karena anugerah Allah, karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa kuat sampai saat ini karena kekuatan daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pertolongan kita. Dia kota benteng keselamatan kita. Dia perlindungan kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Raja Daud dia berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena dia gunung batu keselamatanku, katanya. Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada keselamatan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara. Nah, dikatakan tadi kita harus mendekat kepada Tuhan. Untuk kita kuat, kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita menyerap kekuatan dari Tuhan. Lalu berikutnya, selain kita mendekat kepada Tuhan, kita juga perlu di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kita perlu berakar di dalam Tuhan. Kalau dikatakan berakar, berarti kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, akarnya semakin kuat, maka semakin kuatlah pohon itu, saudara. Ya enggak? Kalau kita perhatikan pohon, semakin dia tumbuh besar, semakin akarnya kuat, saudara. Kalau pohon itu semakin besar, dia semakin kuat. Enggak mudah kena angin, enggak mudah tumbang, saudara. Kena hujan enggak mudah tumbang. Karena apa? Akarnya kuat. Dia berakar, saudara. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak mudah terkalahkan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan menjadi pemenang-pemenang dari saudara-saudara, karena kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya, saudara-saudara, kita akan tinggal teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kita akan tinggalkan tahun 2020. Sekarang sudah tanggal 27. Minggu terakhir dari tahun 2020.
beberapa hari lagi, 5 hari lagi, kita sudah berada di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun 2021, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun 2021. Yang perlu kita tahu, biarlah kita memasuki tahun 2000, kita tinggalkan tahun 2020 ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita katakan selamat tinggal tahun 2020. Selamat datang kepada tahun 2021. Kita memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan kita mau melekat kepada Tuhan, berakar di dalam Tuhan, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memasuki mengawali tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan tolong kita dalam tahun 2020. Walaupun banyak hal yang kita hadapi dalam tahun 2020, kita melihat pembelaan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan. Tantangan lewat tantangan. Persoalan, percobaan silih berganti di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Tapi kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, aku cakap, aku di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam segala perkara, banyak hal yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Tapi kita hadapi itu semua bersama kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita hadapi itu semua bersama dengan kekuatan daripada Tuhan, kita percaya Tuhan akan jadikan kita pemenang-pemenang, saudara. Saya ingat itu adalah lagu sekolah minggu berkata, haleluya, Tuhanku hidup, haleluya, ku berkemenangan, haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Kalau kita berakar, kalau firman Tuhan berakar di dalam kita, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menjadi pemenang, saudara. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan memberikan kita kemenangan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan. Kalau kita firman Tuhan berakar di dalam kita. Kita tinggal melekat kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sebagaimana yang Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Semakin tahun ke depan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Sebab itu kita perlu kuat, saudara. Dengan kita melekat kepada Tuhan, dengan kita mendekat kepada Tuhan, dengan kita berakar di dalam Tuhan, firman Tuhan berakar di dalam kita, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kalau saudara lihat, para TNI, para tentara, mereka dilatih untuk menjadi kuat, saudara. Dilatih untuk menjadi kuat, nggak mudah jatuh. Ditendang nggak jatuh dia, saudara. Karena apa? Kuat. Nggak kayak kita ya, ditendang langsung KO. Tapi para tentara memang dilatih, dipersiapkan mereka untuk menjadi orang yang kuat.
Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan. Karena kita hidup pada masa yang sukar, kata firman Tuhan. Sebab itu kita harus kuat, saudara. Supaya kita tidak mudah jatuh. Bagaimana untuk kita kuat? Tadi kita harus melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa, kita juga harus berdoa. Karena apa, saudara? Doa itu mempunyai kekuatan. Doa itu punya kuasa. Kalau saudara lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan doa orang benar, katanya. Bila dengan yakin didoakan, maka doa itu besar kuasanya. Terjemahan lama berkata besar khasiatnya. Terjemahan baru dikatakan besar kuasanya. Berarti doa itu mempunyai kekuatan. Doa itu mempunyai kuasa. Bagaimana kita anak Tuhan bisa kuat di dalam Tuhan? Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Saya akhiri firman Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kami boleh senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami boleh berakar di dalam Tuhan. Kami mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya kami boleh kuat dalam kami menghadapi setiap tantangan di hari depan. Tuhan Yesus, kami percaya bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Sama-sama kita mau berseru, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.